Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anakku yang hebat. Anak-anak, kali ini Ibu Ida akan membahas latihan PTS kelas 7 dengan materi bilangan dan bentuk aljabar. Kita akan mulai membahas satu persatu dari 20 soal yang Bu Ida sajikan. Nah, sekarang kita mulai dengan pembahasan nomor 1. Nah, banyaknya suku dari bentuk aljabar 2A min 4B min 3 adalah, nah, di sini suku pertamanya adalah 2A. Kemudian suku keduanya adalah min 4B dan suku ketiganya adalah min 3. Sehingga banyaknya suku ada 3. Kemudian variabel dari 2A min 4B min 3. Nah, variabel itu istilah lain dari huruf ya. Nah, jadi ini variabelnya adalah A. Kemudian ini ada lagi variabelnya adalah B. Sehingga variabelnya adalah A dan B. Kemudian soal yang ketiga, konstanta dari 2A min 4B min 3. Nah, konstanta itu adalah angka yang berdiri sendiri, berarti konstantanya adalah min 3. Jadi jawabannya adalah D. Pada bentuk aljabar 2A min 4B min 3, koefisien dari A dan B berturut-turut adalah, nah, koefisien dari A adalah 2, koefisien dari B adalah min 4. Sehingga jawabannya adalah 2 dan min 4. Kita lanjutkan soal yang kelima. Bentuk sederhana dari 7x min 3y min 4 min 5x plus 2y adalah, nah, suku-suku yang sejenis kita jadikan satu diletakkan dalam sebuah kurung, berarti 7x min 5x diletakkan dalam satu kurung, kemudian min 3y plus 2y letakkan dalam satu kurung, kemudian angkanya adalah min 4 dengan min 5 letakkan dalam sebuah kurung. Nah, kalau disederhanakan 7x min 5y hasilnya 2x, kemudian min 3y plus 2y hasilnya min y, min 4 min 5 hasilnya min 9. Sehingga kalau kurungnya kita buka menjadi 2x min y plus kali min hasilnya min ya. Kemudian plus kali min lagi hasilnya min. Hasil akhir 2x min y min 9. Sehingga jawabannya adalah D. Bentuk sederhana dari 3 kali 2A min 4 min 2 kali 4A min 5, kita kerjakan satu-satu. Jadi 3 dikalikan 2A, hasilnya adalah 6A. 3 kalikan min 4, hasilnya min 8A. Kemudian ditambah dengan min 2 kali 4A, hasilnya adalah min 8A. Kemudian min 2 kali min 5 hasilnya adalah plus 10. Nah, kemudian yang sejenis kita jadikan 1, berarti 6A min 8A ditambah dengan min 12 plus 10. 6A min 8A hasilnya min 2A, min 12 tambah 10 adalah min 2. Jadi hasilnya adalah min 2A min 2. 2x min 3y untuk x sama dengan 4 dan y sama dengan 5, x-nya diganti dengan 4, kemudian y-nya diganti dengan 5. 2 kali 4
hasilnya adalah 8 dikurangi 15. Sehingga min 7. Jika A menyatakan banyaknya persegi, banyaknya lidi untuk membentuk A persegi dapat dirumuskan dengan 1 plus 3A. Jadi jawabannya adalah B. Bentuk aljabar yang menyatakan banyaknya buku yang dibeli Pak Ali dan Pak Budi adalah, nah di sini adalah 3x plus 4 bentuk aljabarnya. Punya Pak Budi adalah x plus 5. Sehingga menyatakan banyaknya buku yang dibeli Pak Ali dan Pak Budi berarti ditambahkan pembelian Pak Ali dengan pembelian Pak Budi. Nah, kalau ditambahkan berarti suku-suku yang sejenis kita jumlahkan. 3x plus x hasilnya 4x, 4 plus 5 hasilnya 9. Sehingga hasil akhirnya 4x plus 9. Contoh kontekstual penggunaan bilangan bulat. Bilangan bulat kan terdiri dari bilangan negatif, positif, dan nol ya. Pengukuran suhu badan. Kemudian pengukuran suhu daerah. Ini bisa masuk ya. Nomor dada. Nomor dada itu tidak ada yang negatif. Ya. Jadi jawabannya adalah C. Ketinggian gunung dan kedalaman lautan. Ini ada, ini positif, ini negatif. Berarti jawabannya C. Dari gambar di bawah ini tinggi gunung dan kedalaman laut berturut-turut adalah, kita lihat di sini ya, ketinggian gunung ini berarti 3000 kurang sedikit. Kemudian untuk kedalaman laut ini berarti kurang dari 10.000 ya. Nah sekarang kita lihat pilihannya saja. Ini adalah ketinggian gunung berarti 3.700 di atas permukaan air. Ya. Kemudian untuk kedalaman laut adalah berapa kedalamannya? Ini ya, ketinggiannya jelas ini ya. Oh ini ada A dan B, 3.700 di atas permukaan laut. Kemudian untuk kedalamannya kurang dari 10.000 ya. Berarti yang memenuhi ini 8.000 ya, jadi jawabannya adalah A. Pemberian tanda yang tepat adalah, nah yang kecil bilangan itu dicaplok. Sehingga seperti A. Berarti ini seharusnya yang dicaplok min 6. Karena min 6 dengan min 1 yang kecil min 6. Kemudian yang B. Min 15 dengan min 10 yang kecil adalah min 15. Jadi min 15 dicaplok betul ya, min 15. Kemudian min 100 dengan min 20. Yang kecil adalah min 100. Jadi ini salah. Kemudian min 10 dengan min 5. Berarti yang kecil adalah min 10. Jadi jawabannya benar adalah B. Gambar garis bilangan di bawah ini menunjukkan, nah karena ini ada banyak ya panah-panahnya, maka kita lihat yang dimulai dari 0. Nah berarti 0 ke min 4, berarti min 4. Kemudian berhenti di min 4, kemudian berjalan lagi ke kanan 7 langkah, berarti min 4 ditambah 7. Nah hasilnya 0 ke 3. Sehingga jawabannya adalah B ya. Hasil dari min 10 plus min 2 berarti ini min 10 tambah min 2 adalah min 12. Hutangnya 10, hutang lagi 2 ya. Berarti hutangnya berapa? 12.
Suhu di dalam ruang laboratorium 20 derajat Celcius. Karena akan digunakan untuk sebuah penelitian, suhu diturunkan 10 derajat Celcius. Berarti suhunya sekarang berapa? 20 dikurangi 10. Setelah 2 jam, suhu ruang laboratorium dinaikkan lagi 12, berarti ditambah lagi dengan 12. Nah, hasilnya berapa? 20 dikurangi 10. Hasilnya 10 ditambah 12, berarti hasilnya 22. Jawabannya adalah A. Hasil dari kurung kurawal min 5 plus 10. Ditambah 4. Kurung kurawal kerjakan dulu min 5 tambah 10 hasilnya 5. Kemudian ditambah 4. Nah 5 ditambah 4 hasilnya adalah 9. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 17, pada saat sakit adik diberi resep obat yang terdiri dari 3 jenis obat, yaitu obat A, B, dan C. Dengan keterangan jenis A 3 kali 1, jenis B 2 kali 1, dan jenis C 3 kali 2. Pernyataan di bawah ini yang kurang tepat, berarti yang salah ya. Obat jenis A diminum 3 kali sehari dengan sekali minum 1 butir. Betul. Obat jenis B diminum 2 kali sehari dengan sekali minum 1 butir. Obat jenis C diminum 3 kali sehari dengan sekali minum 1 butir ya. Ini berarti salah ya. Seharusnya dengan sekali minum 2 butir. Jadi jawabannya adalah C. Hasil dari 2 pangkat 3 kurangi 3 tambah 1/5 adalah 2 pangkat 3 hasilnya 8 dikurangi 3 ditambah 1/5. 8 kurangi 3 adalah 5 tambah 1/5. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian soal nomor 19. Hasil dari 4/5 dibagi 4/15. Nah, caranya bagaimana? Bentuk bagi diubah menjadi bentuk kali, sehingga menjadi 4/5 kali 15/4. Nah, di sini ada angka yang bisa dicoret 4 dengan 4, sehingga tinggal 15 bagi 5. Hasilnya adalah, kita coret ya, hasilnya adalah 3. Jadi jawabannya B. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, 2 toko memberikan diskon sebagai berikut. Toko Berkah ada tulisan 40% plus 10%. Toko Mulia 30% plus 20%. Nah, kita akan menghitung berapakah Nanda mempunyai uang 100.000. Harga sepatu di kedua toko tertera tulisan 200.000. Jika Nanda ingin membeli sepatu, di toko manakah Nanda sebaiknya? Nah, kita lihat di sini Toko Berkah. Toko Berkah ini diskonnya 40%. Berarti pembayarannya hanya 60%. Kemudian tambah lagi diskon 10%. Berarti 60% kali 90% kali 200. Hasilnya adalah, caranya bagaimana anak? Nah, ini 60% jadi 60/100 ya. 90/100 kalinya adalah 200. Nah, kita lihat nolnya 60/90, berarti nolnya hilang 2. Ini atas 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti habis ya. Nolnya tinggal 6 kali 9 kali 2000. Nah, hasilnya adalah 108. Kita lihat Toko Mulia itu memberi diskon
30%, berarti yang harus dibayar adalah 50%. Kemudian diskon lagi ditambah 80%, berarti 70% dikalikan 80% kali 200. Nah, ini bisa ditulis 70/100 kali 80/100 kali 200. Nah, sekarang angka-angkanya kita coret ya. Sehingga hasil akhirnya 112.000. Berarti ini uangnya tidak cukup. Beli di toko berkah nggak cukup, di toko mulia nggak cukup ya. Karena hasilnya adalah 112.000. Nah, demikian anak-anak penyajian dari kami. Semoga bermanfaat. Silahkan dirangkum. Buah nangka enak dan lezat, lebih gurih buah apukat. Selamat belajar anak yang hebat, tuntut ilmu sepanjang hayat. Salam sejahtera anak-anakku yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.